Nah, di sini terkait di mata kuliah pengantar akuntansi, ya, ada beberapa yang akan Ibu sampaikan, terutama ya diantaranya terkait dengan pertemuan yang akan diadakan dalam perkuliahan secara daring ya. Nanti insya Allah akan ada 14 sesi ya yang akan kita laksanakan ya. Nah, di sini ada beberapa referensi yang bisa Anda gunakan tentunya. Kalau memang Anda perlu untuk membeli silahkan, atau tidak nanti untuk pembelajaran yang kita lakukan itu ada video rekamannya. Jadi nanti Anda bisa untuk memutar kembali seperti itu ya. Jadi Anda bisa nanti menyimak kembali video pembelajaran di setiap sesi pertemuan yang ada seperti itu. Nah, untuk referensi yang digunakan di sini bisa menggunakan ini ya, Financial Accounting ya. Di sini edition IFRS ya. Mungkin Anda di pengantar akuntansi sudah pernah disampaikan mengenai standar akuntansi keuangan ya. Itu kita berbasis atau mengacu pada International Financial Report Standard ya, seperti itu. Nah, di sini buku yang bisa digunakan salah satunya ya adalah ini, punya KISO. Judulnya Financial Accounting. Nah, selain bukunya KISO, juga bisa menggunakan buku yang isinya bahasa Indonesia ya. Selain ini, kalau ini isinya bahasa Inggris ya. Bisa menggunakan pengantar akuntansi 2. Itu apa namanya? Bukunya warna merah ya. Itu Dr. Ersa. Ya. Jadi Anda bisa mencari referensi tersebut, diwajibkan untuk Anda membelinya jika memang kondisinya tidak memungkinkan. Oke, kita lanjutkan. Di pertemuan satu ini, tadi Ibu sudah menyampaikan untuk referensinya ya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Kedengeran nggak? Dengar, Bu. Ya, sinyalnya ini ya kadang kurang bagus. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu ada beberapa referensi yang bisa Anda gunakan tentunya ya, tetapi tidak diwajibkan harus memiliki jika kondisinya tidak memungkinkan. Nah, di mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini itu ada 14 pertemuan yang nantinya insya Allah akan kita laksanakan ya. Salah satunya sesi yang pertama ini ya. Nah, baiklah, kita mulai saja ya. Terkait dengan pengantar akuntansi 2, di sini di sesi pertama ya. Ibu gunakan referensinya KISO ya. Nah, di sini di chapter 1 ya, pertemuan 1, di sini Ibu akan menyampaikan mengenai accounting in action ya. Jadi accounting in action ya. Kita sedikit belajar bahasa Inggris sama-sama ya. Tapi nanti Ibu penyampaiannya menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, di sini untuk chapter 1 adalah accounting in action. Nah, di sini ada studi objektif ya. Studi objektif ini adalah tujuan studi atau tujuan pembelajarannya itu apa sih gitu ya.
Itu ya. Anda bahasa Inggris sedang belajar kan sama Miss Yeni ya? Iya, Bu. Oke, ya kita sedikit belajar ya karena akuntansi dengan materi bahasa Inggris tapi penyampaiannya bahasa Indonesia. Nah, di sini study objektif itu adalah tujuan pembelajaran atau tujuan studinya apa sih gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tujuan studinya ya atau study objektif. Yang pertama ya di sini adalah menjelaskan apa itu akuntansi. Itu ya. Ini yang pertama tuh explain what accounting is gitu ya. Artinya jelaskan apa itu akuntansi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya di sini adalah identifikasi pengguna dan penggunaan akuntansi. Tujuan studi yang kedua. Nah, ini nanti Anda bisa nyimak lagi video pembelajaran ini di YouTube nanti ya. Ibu akan share, jadi ini bisa dibuat resume-nya nanti juga bisa. Jadi yang kedua adalah identifikasi pengguna. User ini artinya pengguna dan penggunaan akuntansi itu untuk apa saja. Nah, kemudian yang ketiga ya, tujuan studinya atau tujuan pembelajarannya adalah understand ya. Understand itu mengerti atau pahami mengapa etika. Itu etika ya. Etika adalah konsep bisnis yang fundamental ya. Jadi tujuan yang ketiga itu adalah di sini memahami mengapa sih etika adalah konsep bisnis yang fundamental. Kemudian yang keempat di sini ya. Nih di sini explain accounting standard, berarti standar akuntansi ya. And the ya kan di sini explain accounting standard berarti menjelaskan standar akuntansi ya, menjelaskan standar akuntansi dan prinsip pengukurannya. Ya, jadi di sini di sini Ibu akan biar nggak pada itu ya, yang tidak berkepentingan, di mute saja ya. Kemudian yang selanjutnya di sini yang kelima ya, yang kelima di sini adalah menjelaskan asumsi unit moneter. Ya, menjelaskan asumsi unit moneter dan asumsi entitas ekonomi. Ini yang kelima ya. Kemudian yang keenam, state the accounting equation ya. Di sini adalah menjelaskan atau sebutkan persamaan akuntansi. Accounting equation itu persamaan akuntansi dan tentukan komponennya. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah tujuan studinya, studi objektifnya adalah menganalisis pengaruh transaksi bisnis. Nah, ini kan menganalisis pengaruh transaksi bisnis pada persamaan akuntansi. Nah, mungkin di pertemuan pengantar akuntansi 1 ya, yang sudah ikut Chef Tiara ya, Tiara Putri Citriani, ingat kan dulu pernah Ibu mengatakan di pengantar akuntansi 1 bahwa ada pengaruh transaksi bisnis dengan persamaan akuntansi. Ya enggak Tiara? Iya kan? Misalkan ketika ada transaksi pembelian, pengaruhnya di persamaan akuntansi apa gitu ya. Nah, ini sama, kita mengulas kembali di sesi yang pertama. Ya, di pertemuan dulu waktu pengantar akuntansi kan Anda sudah belajar mengenai persamaan akuntansi, pengaruh transaksi bisnis pada persamaan akuntansi, ya kan? Nah, kemudian Anda sudah coba membuat laporan keuangan jasa, ya. Kemudian laporan keuangan dagang, gitu ya, Tiara ya. Nah, itu sudah kita laksanakan. Nah, itu tujuan yang ketujuh ya, bahwa menganalisis pengaruh transaksi bisnis pada persamaan akuntansi ya, karena memang ternyata ketika terjadi transaksi bisnis pasti akan ada pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi. Nah, kemudian yang kedelapan ini understand ya.
pahami atau pengerti gitu ya. Pahami 4 laporan keuangan dan bagaimana menyiapkannya ya. Anda sudah tahu kan ya Tiara dan teman-teman bahwa laporan keuangan ini ada 4 ya yang sudah kita coba buat di pengantar akuntansi 1. Apa saja coba Tiara? Ada laporan laba rugi ya kan? Kemudian ada laporan posisi keuangan atau neraca ya kan? Kemudian ada laporan arus kas, ya kan? Kemudian ada laporan perubahan modal. Nah, ini. Jadi kita akan memahami 4 laporan keuangan dan bagaimana sih cara menyiapkannya begitu. Tujuan dari studi yang ke-8 ini. Gitu ya. Jadi studi objektif ada 8 ya di chapter yang pertama ini. Tentunya di apa namanya? Di pemahaman terkait dengan pengantar akuntansi 2 ya. Nanti kedepannya kita akan memiliki tujuan pembelajaran apa saja nih. Ada 8 yang akan kita tempuh gitu ya. Dan insya Allah akan bermanfaat nantinya. Nah, kemudian di slide selanjutnya, setelah studi objektif ya, di sini ada accounting in action ya. Jadi ada accounting in action. Apa saja? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Yang pertama, di accounting in action ini ada yang pertama, poin pertama adalah what is accounting? Apa saja sih gitu. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa sih akuntansi itu gitu ya. Apa akuntansi itu gitu. Ini artinya what is accounting, apa akuntansi itu. Nah, tentunya di akuntansi ini ada aktivitas yang digunakan. Ya. Di dalam akuntansi ini ada aktivitas yang aktivitas yang terjadi. Kemudian setelah ada 3 ya, ada 3 aktivitas. Kemudian ini 3 activity ya, 3 aktivitas. Kemudian siapa yang menggunakan data akuntansi? Nah, di sini di poin what is accounting. Nah, ini siapa yang menggunakan data akuntansi. Kemudian the building block of accounting. Nah, di sini itu adalah etika dalam pelaporan keuangan. Etika dalam pelaporan keuangan. Jadi di dalam pelaporan keuangan itu harus memiliki etika. Ya kan? Harus memiliki etika. Ya. Etika dalam pelaporan keuangan. Kemudian accounting standar, berarti standar akuntansi, ya artinya itu. Kemudian yang ketiga adalah di sini asumsi. Assumption itu kan asumsi ya. Jadi di the building block of accounting itu yang pertama etika dalam pelaporan keuangan, kemudian accounting standar itu standar akuntansi, kemudian yang ketiga adalah asumsi. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, accounting in action yang ketiga di sini adalah the basic accounting equation. Ya, apa itu the basic? Basic itu artinya kan the basic accounting equation ya. Itu artinya persamaan akuntansi dasar. The basic accounting equation itu artinya persamaan akuntansi dasar. Ya. Nah, apa di sini kita sudah tahu ya kalau di persamaan dasar akuntansi ya. Persamaan dasar akuntansi ya, the basic accounting equation itu persamaan dasar akuntansi itu ada aset. Aset itu kan artinya aktiva. Ya kan? Liabilities itu artinya kewajiban, ya kan? Terus yang ketiga adalah equity. Jadi ada 3 dalam persamaan dasar akuntansi. Aset, liabilities, and equity. Nah, itu ya. Kemudian accounting in action yang selanjutnya adalah using the accounting equation. Itu artinya apa? Menggunakan persamaan akuntansi, ya kan? Menggunakan persamaan akuntansi. Nah,
ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah transaction analysis, artinya menganalisis transaksi, ya kan? Kemudian yang poin kedua adalah ringkasan transaksi. Gitu. Nah, accounting in action selanjutnya adalah financial statement. Apa itu financial statement? Di sini artinya financial statement itu ya, Santi, adalah laporan keuangan. Outputnya dari akuntansi itu kan laporan keuangan ya, Santi ya. Ya Tasya ya. Nah, jadi accounting in action yang terakhir ini adalah financial statement. Itu artinya laporan keuangan, jelas. Anda sudah mempraktekkan ya waktu itu dari proses menganalisis transaksi sampai dengan membuat laporan keuangan, financial statement. Nah, di dalam financial statement ini ada 4 yang tadi sudah disebutkan di depan ya. Ada income statement. Ya, apa itu income statement? Laporan laba rugi, ya kan? Kemudian ada returns earning statement, ya kan? Di sini laporan laba ditahan. Statement of financial position itu artinya laporan posisi keuangan atau yang disebut dengan neraca. Gitu ya. Kemudian statement of cash flow, ya itu artinya laporan arus kas. Ya, nah ini adalah salah 4 di dalam financial statement. Ya, jadi di dalam accounting in action ini ada 5 poin. Yang pertama, what is accounting? Ya, di sini ada 3 aktivitas. Kemudian siapa yang menggunakan data akuntansi? Itu ya. Terkait dengan pengguna berarti ya, karena siapa sih yang menggunakan data akuntansi, berarti kan penggunanya siapa saja gitu kan ya. Kemudian the building block of accounting, the basic accounting equation, using the accounting equation, and financial statement. Nah ini ya di dalam accounting in action. Nah kemudian selanjutnya adalah kita bahas satu persatu dari accounting in action tadi ya. Yang pertama adalah what is accounting, ya kan ya. Di sini ya. What is accounting? Apa sih gitu ya. Di sini akuntansi gitu ya. Di sini kita melihat dari the purpose of accounting, itu artinya tujuan akuntansi ya. Jadi tujuan akuntansi itu ada 3. Nih ya, ada 3 poin ya, ada 3 nih tujuan akuntansi. Jadi yang pertama ini itu artinya mengidentifikasi. Untuk mengidentifikasi itu kan ya. Kemudian merekam, record itu merekam. And communication ya, dan mengkomunikasikan the economic event of N ya. Artinya apa? Untuk mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi. Peristiwa ekonomi. Nah, kemudian yang kedua, tentunya adalah organisasi. Pengguna organisasi ini ya. Organisasi itu bisa perusahaan, entitas gitu ya. Di sini ya, organisasi di sini ya. Interest user itu berarti untuk user itu artinya pengguna. Jadi yang ketiga adalah interest user, itu artinya pengguna. Nah, ini adalah tujuan akuntansi, mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi, gitu kan ya. Nah, ini dari what is accounting. Nah, tadi di awal sudah disampaikan bahwa di what is accounting itu kan ada poin 3 aktivitas ya. Nah, 3 aktivitas apa saja sih gitu kan ya yang di dalam akuntansi gitu kan ya. Kan ini di sini nih. Di sini tuh ada mana? Bentar ya. Nah, ini kan what is accounting ini kan ada 3 aktivitas ini ya. Nah, aktivitas apa saja gitu kan ya. Nah, ini 3 aktivitasnya ini. Yang pertama adalah identification. Ya.
Yang pertama adalah identification. Ini adalah mengidentifikasi kejadian ekonomi atau mengidentifikasi transaksi ekonomi yang terjadi. Ini aktivitas yang pertama. Kemudian aktivitas yang kedua adalah recording, itu artinya merekam atau meringkas. Ya, rekaman atau meringkas. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan, communication. Aktivitas yang ketiga adalah communication. Communication itu artinya kita harus bisa mengkomunikasikan kepada pengguna tentunya ya. Prepare accounting report, accounting akuntansi report, laporan kan, laporan keuangan dalam bentuk sebuah laporan keuangan. Jadi laporan keuangan outputnya adalah laporan keuangan dari akuntansi itu kita harus bisa mengkomunikasikan kepada pengguna. Nah, pengguna di sini nanti bisa ada pengguna internal dan ada pengguna eksternal. Jadi di tiga aktivitas, yang pertama identification, yang kedua recording, kemudian yang ketiga adalah communication. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah siapa sih yang menggunakan data gitu ya? Siapa yang menggunakan data akuntansi? Who use accounting data? Siapa yang menggunakan data akuntansi gitu ya? Nah, di sini siapa yang menggunakan data akuntansi itu ada dua. Yang pertama adalah internal user. Internal user ini ya, Ramzi itu artinya adalah pengguna internal. User itu artinya pengguna. Ada pengguna internal dan ada external user, itu artinya pengguna eksternal. Nah, pengguna internal ini ada salah satunya human resource, ini adalah sumber daya manusia. Ya. Finance artinya keuangan, manajemen, ya, kemudian marketing. Nah, ini adalah internal user. Ya kan, ini kan pengguna internal dalam organisasi, entitas gitu ya. Kemudian ada external user, berarti pengguna luar atau pengguna eksternal. Ini kan berarti di luar organisasi. Ya Ramzi ya, Tasya ya. Jadi pengguna eksternal itu salah satunya adalah taxing authorities. Itu artinya otoritas perpajakan salah satunya. Pengguna eksternal yang pertama adalah otoritas perpajakan. Kemudian customer, ini adalah konsumen. Kemudian ada badan pengatur ya. Kemudian ada serikat buruh ya. Labor union ini adalah serikat buruh. Kemudian ada kreditor ya kan. Kemudian ada investor. Nah, ini adalah pengguna eksternal atau external user. Ini di sini ya, yang tidak berwarna ini adalah external user. Pengguna eksternal dari akuntansi. Nah, kemudian what is accounting selanjutnya adalah terkait dengan pertanyaan umum apa saja sih yang diajukan gitu ya. Common question asked ini adalah pertanyaan umum yang diajukan itu apa? Oleh setiap user yang ada, oleh setiap pengguna yang ada. Contohnya yang pertama user sumber SDM, human resource ini dia akan mengajukan pertanyaan apa? Nah, ini di poin pertama can we ya di sini ya. Ini artinya bahwa apakah kami mampu memberikan kenaikan gaji kepada karyawan Anda? Ini ya, pertanyaan umum yang diajukan. Apakah kami mampu memberikan kenaikan gaji kepada karyawan Anda? Kemudian investor, pengguna investor ya, user investor. Nah, di sini itu adalah apakah perusahaan memperoleh pendapatan yang memuaskan? Nah, ini pertanyaan umum yang biasa diajukan oleh investor. Apakah perusahaan memperoleh pendapatan yang memuaskan? Investor ini ya pasti bakal mengajukan ini. Kalau misalkan pendapatan perusahaannya tidak bagus, dia tidak akan mungkin mau berinvestasi di entitas tersebut, ya kan? Makanya dia akan mengajukan pertanyaan tersebut. Kemudian user management. Nah, di sini user management di sini itu akan mengajukan pertanyaan umum yang biasa diajukan adalah haruskah setiap lini produk ini dihilangkan?
Nah, ini untuk dari sisi manajemen. Kemudian yang finance, keuangan ya. Kalau keuangan itu, apakah kas cukup untuk membayar dividen kepada pemegang saham? Gitu ya, apakah kas cukup untuk membayar dividen pada pemegang saham? Kemudian user yang kelima adalah marketing, ya marketing. Nah di sini dia akan mengajukan berapa harga pokok kita yang akan memaksimalkan pendapatan bersih, karena ini terkait dengan penjualan kan ya. Nah di sini. Kemudian user creditor, di sini dia akan mengajukan apakah perusahaan dapat membayar utangnya, ya kan? Kreditor pasti dia akan bertanya demikian, apakah perusahaan atau entitas tersebut dapat membayar utangnya atau kewajibannya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan, pertanyaan umum yang diajukan oleh beberapa user atau oleh beberapa pengguna, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah di sini the building block of accounting. Ya, di sini di the building block of accounting di sini ya, Siska Fitrianti ya, Santi dan yang lainnya. Itu ada etnik in financial reporting di sini adalah ada etika dalam pelaporan keuangan. Etika dalam pelaporan keuangan. Nah, di sini ada standard of conduct by which one action are, ya. Di sini artinya bahwa standar perilaku yang menilai tindakan seseorang sebagai benar atau salah, ya, atau jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adil, itu adalah etika. Nah, jadi di dalam pelaporan keuangan itu harus ada etika dalam laporan keuangan. Jadi terkait dengan tindakan seseorang, benar atau salah, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adil. Nah, itu adalah etika, karena banyak sekali di sini ya kasus skandal keuangan terkini tentunya yang terjadi, yang sudah pernah terjadi, di antaranya ada Enron, ya kan ya. Kemudian ada Parmalat, kemudian ada Satyam Computer Service dan yang lainnya. Di mana di sini pelaporan keuangan yang efektif sangat bergantung pada perilaku etis yang sehat. Nah, ini. Jadi, pelaporan keuangan yang efektif itu bergantung pada perilaku etis yang sehat. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya ada the building block of accounting, selanjutnya adalah ada ethics in financial reporting, itu artinya etika dalam pelaporan keuangan. Di sini ada 3 poin yang kita harus pahami. Yang pertama adalah nih ya, ini adalah mengenali situasi etika dan keterlibatan masalah etika. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur pokok dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi alternatif dan menimbang dampak dari setiap alternatif pada berbagai pemangku kepentingan. Nah, ini adalah ada etika dalam pelaporan keuangan ya, ada 3 poin. Nah, di sini ada review question ya, ada review question ini yang untuk tinjauan Ibu ajukan pertanyaan kepada Anda terkait dengan materi dari slide 1 sampai dengan slide 10, apakah Anda sudah memahaminya atau belum? Ya, Wijdan ya. Coba Ibu akan bertanya kepada Wijdan Fauzan. Review question yang pertama adalah ethics are the standard of conduct by which one's action, ya. Ada 4 pilihan di sini. Ada A, B, C, D di sini ya. Silakan Anda jawab. Ini bahasa Indonesianya itu right or wrong, itu artinya benar atau salah, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adil, dan yang D ini adalah semua opsi ini adalah benar. Jadi ini artinya etika adalah standar perilaku yang menilai tindakan seseorang sebagai apa? A, jujur atau tidak jujur, A, benar atau salah, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adil. D-nya adalah semua opsi ini digunakan. Yang mana jawabannya? Wirjan Fauzan. Ya Ibu. Ya. Etika, standar
Jadi etika adalah standar perilaku yang menilai tindakan seseorang sebagai apa? Tindakan seorang sebagai apa? Benar atau salah, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adil, atau semua opsi ini adalah benar dari IBCN, dari A, I, B, and C. Benar semua. Betul semua, Bu. Ya, betul semua ya. Berarti tadi Anda menyimak ya, menyimak di slide yang 9 bahwa standar perilaku yang menilai tindakan seseorang sebagai benar atau salah, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adil adalah etika. Ya, jadi etika itu sangat penting dalam pelaporan keuangan. Oke ya. Slide 1 sampai slide 10 sudah Ibu sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua ya karena waktu Zoom-nya sudah habis. Ibu tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.